apakah semua hewan bisa dijadikan hewan kurban? Bisa, Bu? Tidak. Berarti hanya sebagian saja. Hanya sebagian hewan yang bisa dijadikan hewan kurban. Betul. Yang bisa itu hanya 3. Yang pertama, onta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing. Ada pertanyaan, Ustadz, kerbau di mana? Kan nggak disebut dalam 3 tadi itu. Onta, sapi, dan kambing. Pokoknya kalau di kitab-kitab adanya 3 itu. Onta, sapi, dan kambing. Berarti kerbau kemana ini? Kerbau itu saudaranya sapi. Berarti boleh. Nah gitu sudah. Gampang kan memahaminya? Sudah, berarti boleh berkurban menggunakan kerbau. Gitu ya. Baik. Ayam boleh tidak ayam? Ayamnya harganya 100 juta. Karena bisa ketawa dari pagi sampai pagi lagi. Boleh enggak? 100 juta Bu harganya, boleh enggak? Enggak boleh. Karena yang dipersembahkan, yang dimaksud daripada hewan kurban itu dagingnya. Awas, dagingnya. Ini murni daging, Pak. Bu, murni daging. Makanya tidak termasuk jeroan, itu enggak termasuk itu. Kepala, kaki enggak termasuk itu. Apalagi, awas, kepala, kaki enggak termasuk itu. Apalagi kulit, tambah enggak termasuk lagi. Jadi yang dimaksud dari hewan yang disembelih untuk kurban itu adalah dagingnya. Maka kalau Masya Allah ayam jago misalkan, otomatis tidak masuk. Walaupun ada pendapat dinukil dari Imam Ibn Abbas bahwa boleh berkurban menggunakan ayam jago. Cuman 4 madhab tidak mengambil itu. Terus Ustadz gimana Ustadz? Kalau seandainya saya nggak punya unta, saya nggak punya sapi, saya nggak punya kerbau, saya nggak punya kambing, gimana Ustadz? Pengen ikut-ikutan nggak apa-apa, sembelih saja ayam jago. Nilainya sedekah, walaupun bukan nilainya kurban, gitu ya, simple. Sudah. Baik, kembali. Berarti hanya hewan-hewan tertentu saja yang bisa menjadi hewan kurban. Sudah disebutkan tadi, onta, sapi, dan kambing. Pertanyaan berikutnya, kan tadi hewan jadi hewan kurban itu cuma 3 tadi. Kalau disembelih, apakah 3 hewan ini otomatis jadi kurban? Ibu contohnya nyembelih onta hari ini, apakah jadi kurban? Tidak, perhatikan. Nyembelih sapi hari ini atau mau lebaran Idul Fitri, jadi kurban? Enggak. Karena apa? Waktunya tertentu khusus. Waktunya khusus. Waktunya khusus. Hanya waktu-waktu tertentu saja untuk berkurban itu. Kapan itu? Masuk hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Ada berapa hari Tasyrik? 11, 12, dan 13. Cuman ada catatan. Tolong ini ada catatan, begini catatannya. Hari Tasyrik itu memang ada 3. Ini mazhab kita saja, mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain hanya 2. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik hanya 2. Hanya 11 dan 12. Jadi 3 hari itu plus Idul Adha. Waktu nyembelih korban 3 hari menurut mazhab-mazhab lain, Idul Adha dan hari Tasyrik 1 dan 2. Yang ketiga enggak termasuk. Tapi mazhab kita 4 hari. Idul Adha 1, 2, dan 3 dari hari Tasyrik tadi itu. Terus apa Ustadz? Yang harus jadi perhatian apa? Yang jadi perhatian, tolong upayakan nyembelih hewan kurbannya tidak lewat dari hari ke-12. Berarti kan hari Idul Adha hari ke-10. Kemudian hari Tasyrik pertama ke-11. Tasyrik kedua 12. Upayakan jangan di 13. Walaupun dalam mazhab kita itu boleh. Kenapa?
Karena anjurannya, afdolnya disembelih di waktu akhirnya adalah di 12 tadi itu, agar kita keluar dari khilaf. Jadi walaupun hewannya banyak, upayakan di 10, 11 dan 12. Tapi kalau ada yang nyembelih 13 boleh nggak? Boleh, jangan disalahkan. Ini urusannya bukan salah dan benar, tapi urusannya mana yang lebih afdol. Nah, oke, selesai. Dimulai hari ke-10. Kapan boleh mulai menyembelihnya? Kapan ibu-ibu? Kapan? Setelah syuruk, munculnya matahari, diukur kira-kira sholat 2 rakaat, kemudian khutbah 2 kali khutbah yang ringan-ringan. Berarti hanya berapa menit itu? Nggak lama. Jadi setelah munculnya matahari, sekira-kira berapa sekian menit, kira-kira cukup waktunya untuk sholat 2 rakaat, untuk khutbah 2 khutbahan yang simple-simple, ringan-ringan, maka setelah itu sudah boleh menyembelih kurban. Makanya ada beda, Mbak Bu, dalam kesunahan melaksanakan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri, sunnahnya agak diakhirkan. Kalau sholat Idul Adha agar disegerakan. Kalau Idul Fitri contohnya biasanya di masyarakat itu jam 7 Pak Ustadz. Oh jam 7 ya? Oke. Kalau Idul Adha, kalau syuruknya ternyata jam 6, setengah 7 saja sudah langsung sholat. Kenapa Idul Fitri? Kenapa agak diakhirkan sedikit? Agar ada waktu untuk bayar zakat fitrah. Kan paling afdolnya sebelum sholat Aid itu, dari mulai maghrib itu sampai sebelum sholat Aid, itu afdolnya, agar dapat keafdolan. Walaupun sampai maghrib juga hari itu masih oke-oke saja, gitu ya. Tapi kalau Idul Adha hendaknya disegerakan, jangan lama-lama. Kalau sudah masuk waktunya, segera dirikan sholat Idul Adha agar ada waktu cukup untuk nyembelih kurban, gitu. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ini modelnya tanya jawab. Ibu punya onta atau sapi atau kambing. Disembelihnya di hari Idul Adha. Baik. Apakah otomatis jadi kurban? Jadi kurban? Yang nyembelih kambing di hari Idul Adha jadi kurban enggak? Ibu punya kambing. Di hari Idul Adha disembelih, jadi kurban enggak? Otomatis jadi kurban atau tidak? Tidak, harus niat kurban karena Allah. Itulah yang disebut dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti 3 tuh komponennya, unsurnya 3 untuk menjadi kurban. 1, ada hewan yang disembelih dan hewannya hewan tertentu. Tidak semua hewan, yaitu sapi, onta, kambing, 3 itu. Kemudian disembelihnya di waktu tertentu, yaitu di hari Idul Adha dan hari tasyrik yang 3 setelahnya. Dengan niat tertentu, yaitu niat kurban, mendekatkan diri kepada Allah. 3 ini dijalankan baru menjadi kurban. Pahalanya, ibadah yang paling afdol di hari Idul Adha dan seterusnya hari tasyrik itu adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Ini paling luar biasa. Sedekah biasa kalah, nggak ada apa-apanya itu sedekah biasa. Makanya rugi kalau ada orang katanya dia pengen berkurban tapi kok nggak niat untuk berkurban. Nah ini rugi. Nyerahkan saja sapinya begitu, nggak niat kurban, disembelih di hari Idul Adha. Jadi dagingnya sedekah saja, nilainya nggak sama dengan nilai kurban, nggak bisa, pahalanya nggak bisa dibandingkan.